Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, makasih kepada teman-teman. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Anak-anak di halaman 32 sudah? Ya. Dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu mengenal sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Dan yang kedua tuh menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Kira-kira anak-anak tahu apa itu periodisasi? Jadi periodisasi ini adalah pemapakan atau pengelompokan dari dalam beberapa periode waktu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi tujuannya untuk memudahkan pemahaman sejarah, menyederhanakan cerita sejarah dan juga membantu dalam menyelesaikan cerita sejarah yang lebih sistematis. Contohnya, siapa yang bisa kasih contoh? Ya, jadi contohnya Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Soekarno sebagai presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama. Satu contoh lagi dalam kelas, ketua kelas. Contoh ketua kelas sebagai contoh kepada teman-teman. Jika ada gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekolah, ketua kelas bisa mengarahkan teman-teman untuk tetap bekerja sama. Itu juga merupakan salah satu persatuan yang dilakukan di dalam kelas. Jadi kedatangan bangsa asing di Indonesia, penjarahan bangsa Barat mulai dari awalnya peristiwa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Kesultanan Utsmani merebut Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi itu, hari ini memutuskan jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia, sehingga bangsa-bangsa Eropa harus mencari jalur laut tengah Indonesia atau Nusantara. Terkenal sebagai pulau rempah-rempah penghasil komoditas berbagai seperti cengkeh, pala, dan lada. Rempah-rempah ini juga sangat dibutuhkan di Eropa untuk menghangat tubuh, menyedap rasa, menghilangkan rasa, menghalut ruangan, hingga mengawetkan daging. Ya baik anak-anak, Ibu akan memberikan mereka tayangan video materi kedatangan bangsa asing di Indonesia. Ibu meminta untuk anak-anak menyimak dan memahami materi apa yang video yang Ibu berikan. Setelah itu Ibu akan memberikan tempat kerja mereka untuk mereka kerja. Bangsa asing di Indonesia. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Rempah-rempah Indonesia. Sejak zaman kuno, para pedagang dari negeri Cina, Arab, Parsi, Gujarat, dan lainnya banyak melakukan perdagangan dengan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa asing karena memiliki banyak kegunaan. Salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara adalah daerah Malaka yang menjadi tempat pertemuan pedagang dari banyak bangsa. Bangsa-bangsa Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia, serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerahnya langsung.
Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun, pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri. Kedatangan bangsa Portugis. Awal kedatangan bangsa Portugis adalah untuk perdagangan, tapi kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan dan daerah penghasil rempah-rempah. Kerajaan Malaka melakukan perlawanan akan tetapi dikalahkan dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Portugis menemukan wilayah Maluku dan menguasainya selama hampir 1 abad, tahun 1512 sampai tahun 1615. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang setelah Portugis dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain yaitu Glory dan Gospel. Bangsa Spanyol datang ke kerajaan Tidore di wilayah timur Indonesia dan mendukungnya bersaing dengan kerajaan Ternate yang didukung bangsa Portugis. Rakyat Ternate dan Tidore akhirnya sadar dan merasa dirugikan. Akhirnya mereka melawan dan mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Apa itu gold, glory, dan gospel yang menjadi slogan menjelajah bangsa Spanyol? Gold artinya memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke daerah Banten pada tahun 1596 dan kemudian melakukan pelayaran lagi hingga ke daerah timur Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Belanda datang dengan tujuan berdagang, akan tetapi kemudian ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Terjadi perlawanan dari rakyat Banten terhadap Belanda. Kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Eropa lainnya yang melakukan pelayaran ke Indonesia adalah Inggris dengan tujuan awal melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Inggris kemudian ingin melakukan monopoli perdagangan dan melakukan penjajahan. Terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap bangsa Inggris. Baik anak-anak, dari video tersebut kira-kira apa maksud kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Karena bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai Indonesia? Jadi bangsa asing menguasai wilayah Indonesia melalui berbagai cara, termasuk memonopoli perdagangan, politik, adu domba, dan juga menggunakan kekuatan militer. Ya, baik. Ibu sudah membagikan mereka dalam 3 kelompok. Ibu akan membagikan mereka tentang kerja tadi. Lalu anak-anak bisa mengerjakan di dalam. Ya, baik anak-anak, sebelum mengerjakan, undang anak-anak bagi ke sini. Tepuk semangat. Dan tandang, ding ding ding, dung dung dung. Dan tandang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ha, aha aha ha, aha aha semangat. Ya, baik anak-anak, kami kembali. Ibu sudah membagikan mereka lebar kerja. Dipersilakan untuk mengerjakan lebar kerja. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan untuk langkah kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan. Pada kelompok 1 dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi.
Sekarang yang kedua adalah saya. Ya, tepuk tangan. Kelompok tadi. Berdagang dan mencari kekayaan, khususnya rakyat Jepang, yang sangat dibutuhkan di Eropa. Peristiwa penting yang terjadi adalah Portugis berusaha menguasai perdagangan tentang padi mampu. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tahun kedatangannya adalah tahun 1521. Di daerah Tidore. Tujuannya adalah berenangnya Ibo, kekayaan, glory, kejayaan, gospel agama. Peristiwa penting yang terjadi adalah Portugis dan Spanyol yang sama-sama ingin menguasai perdagangan tentang padi mampu. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah tahun kedatangannya 1596. Tempat daerah Banten. Tujuan mencari rempah-rempah. Peristiwa penting yang terjadi adalah monopoli perdagangan rempah-rempah di India. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia adalah tahun kedatangan 1507. Tempat daerah tujuan mencari rempah-rempah dan membuka jalur perdagangan yang baru. Peristiwa penting yang terjadi adalah Inggris berhasil mendirikan beberapa pos perdagangan di beberapa wilayah termasuk Ambon dan Banda. Meskipun diusir oleh Jepang. Sekian dari saya. Ada yang Apa tujuan utama bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara? untuk membuka jalur perdagangan yang baru dan ingin menguasai rempah-rempah yang ada di mana. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Guru bersama masih dengan saudara kami. Awalnya, nama negara yang bersaing dengan Inggris di Tidore adalah satu, Spanyol, dua, dan negara yang negara Eropa yang terkembang adalah Portugis. Kemudian Indonesia, kota di Maluku, tempat bangsa Portugis pertama kali mendarat adalah Ternate. Nama bangsa yang pernah menjadi Inggris. Nama organisasi dagang milik Belanda Pokok. Tiga, tujuan utama bangsa asing datang ke Nusantara. Nanti kota tua yang ada di sekitar Inggris mulai dalam perdagangan Spanyol datang ke Nusantara adalah mengambil gold, yaitu kekayaan, glory, kejayaan, gospel agama. Dari aplaus untuk kelompok. Jadi anak-anak, tujuan bangsa asing datang ke Indonesia yaitu untuk mencari kekayaan, kejayaan dan juga menyebarkan agama. Kira-kira di Ambon apa saja rempah-rempah yang paling banyak di Ambon? Pala dan ya, pala dan cengkeh ini merupakan tujuan bangsa Inggris juga datang untuk menguasai rempah-rempah atau ingin mencari rempah-rempah yang ada di Maluku, termasuk Ambon dan juga Banda. Jadi rakyat Indonesia menunjukkan berbagai reaksi terhadap bangsa asing, mulai dari perlawanan bersejarah hingga kerjasama. Jadi pelaksanaan ini didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kedaulatan dan menolak eksploitasi dan memperjuangkan kemerdekaan. Ya, baik anak-anak, kesimpulan dari materi kita di hari ini yaitu untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia serta dampak terhadap perkembangan bangsa dan negara Indonesia melalui kegiatan ini. Anak-anak dapat diharapkan belajar dari sejarah untuk masa depan. Untuk
baik anak-anak. Sekian dari pembelajaran kita di hari ini. Selamat pagi.